Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ketemu wabarakatuh. lagi bersama saya Jaron Magang di channelnya. Kali ini saya sudah ditemani oleh Bapak Sugiri. Betul ya, Sugiri ya? Sugiri. Sugiri, beliau ini adalah salah seorang petugas atau apa ya? Pegawai taman. Pegawai taman. Nah, ini sebagai prolog saja. Pak Sugiri ini luar biasa. Dia sudah mengabdi di Kota Bandung selama 4 wali kota. Mulai dari Pak Dada Rosada, Pak Ridwan Kamil, Mang Oded almarhum, dan sekarang Mang Yana. Udah kebayang kan berapa tahun beliau mengabdi. Dan selama itu juga dia di pertamanan. Betul? Ya, saya Dinas Pertamanan dan Pemakaman dulu. Nah, kita coba ngobrol. Sekarang tuh apa namanya DPTPKB apa? DPKP. Apa tuh singkatannya tuh? Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertamanan. Nah, sebelum DPKP DPKP 3. apa tuh? Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Pertamanan dan Pertanahan. Ada pertanahan. Sekarang pertanahan udah terpisah. Sebelumnya lagi? Dinas Pertamanan dan Pemakaman. Dan itu dari zaman Pak Dada udah di Stamkam ya? Di Stamkam. Dulu itu kantornya di Jalan Seram. Ya, itu keren tuh. Kenapa? Karena Dinas Pemakaman di Jalan Seram, tapi perpustakaan Kota Bandung ada di Jalan Caringin. Jadi kita tukar kantor dengan ke Pusarda. Itu saya juga nggak habis pikir ketika itu apa yang ada dalam benak Pemkot. Perpustakaan ada di selatan, jauh di selatan, di belakang pasar induk, tapi Dinas Pemakaman dan Pertamanan ada di pusat kota. Ya sebetulnya nggak sah-sah saja sih, cuman ya sayang aja ketika perpustakaan kota yang idealnya menjadi apa ya, menjadi pusat pengetahuan kali ya, sebab pengetahuan ini ada di Caringin, jauh banget, susah untuk diakses segala macam. Ya kita lupakan itu, sekarang kita bicara tentang pertamanan. Pak Giri, sudah mengalami 4 wali kota itu, tugas Pak Giri apa aja? Untuk tugas sehari-hari di lapangan, kan kebetulan memang saya bagian di bidang pertamanan itu di bagian teknis lapangan. Apa tuh? Saya itu kebetulan pemegang kendaraan operasional di bidang penyiraman, tangki penyiraman. Jadi sehari-hari tugas pekerjaan saya itu menyiram taman baik di pagi hari ataupun di malam hari. Malam hari? Iya. Taman ada yang tugas malam hari. Itu dari awal dari zaman Pak Dada itu udah nyiram? Ya, kebetulan pas ketika masuk di Dinas Pertamanan itu ditugaskan di unit penyiraman taman. Seperti itu. Itu untuk nyiram, ini pertanyaan saya sebetulnya. Apa mungkin banyak juga teman-teman yang belum tahu, itu airnya dari mana sih? Nah, itu untuk kebetulan memang dulu itu kita ada sumber air itu di samping gasibu. Nah, sebelum dibangun hotel. Gasibu? Ya. Yang kolam itu. Sebelum dibangun hotel itu kita ngambil air di sana pakai sedot tangki gitu ya, disedot. Nah, baru nanti kita lakukan penyiraman seperti biasa di tiap-tiap taman, media jalan dan JHJ jalan seperti itu. Nah, setelah si kolam itu nggak ada, sekarang ngambil airnya dari mana? Kolam itu tidak ada. Nah, kita belum ada koordinasi dengan pihak PDAM. Sementara kita berkeliaran mencari solokan kayak gitu. Nah, serius? Iya. Kita satu titik ada kebetulan solokan yang di Kota Bandung itu ada sungai yang agak luas dan lebar. Itu tepatnya ada di Jalan Supratman yang samping Kimia Farma. Jalan Muara Rajen. Nah, di situ ada solokan lumayan cukup besar. Kita bisa gunakan solokan itu sementara. Nah, di sisi waktu ketika pengambilan air di Sungai Solokan Muara Rajen itu kan
ketika musim hujan itu kan limbah itu keluar semua. Nah, kebetulan ketika limbah keluar kita nyedot air dan di situ kita nyiram. Kebetulan lokasinya ada di Pendopo Kota Bandung dan kebetulan di situ juga ada beliau sedang tertidur, makanya kena tegur kami dan akhirnya dirujuk dan dikasih himbauan bahwa untuk air penyiraman taman itu harus minimal bersih. Jadi diiniin ke PDAM. Alhamdulillah untuk sumber air yang kita sering gunakan penyiraman taman itu ada di 2 titik, PDAM Badak Singa dan di PDAM Supratman itu yang biasa suka dipakai oleh damkar. Yang di ujung Hidran. itu, yang Ya. di hidran, yang di Hidran. apa? Yang dekat SPBU ya? Ya, tepatnya di situ. Di bawah flyover. Nah, kan banyak titik hidran tuh di Kota Bandung tuh. Ya, betul. Apakah semuanya berfungsi atau gimana? Nah, itu untuk hidran itu memang kebetulan kami hanya dikasih alokasikan tempatnya itu hanya 2, karena untuk kapasitas airnya tersebut kan tangki kita juga masih banyak. Jadi ketika pengambilan air itu nggak cukup hanya seliter 2 liter, itu satu tangkinya itu 5.000 liter. Jadi dikalikan kita ada sekitar 13 unit, itu udah lumayan banyak. 7.500. Ya, makanya cuman dikasih 2 titik. Dikhawatirkannya ketika nanti kita dikasih beberapa titik, ketika damkar membutuhkan air, airnya tidak ada. Seperti itu. Nah, itu si hidran itu emang ada penampungan airnya atau emang ngalir? Itu memang bahan baku sebenarnya, bahan baku air yang tadinya air kotor itu disaring, disuling, dan itu masih bahan baku sebenarnya. Tapi memang bersih, itu tidak menyebabkan efek bau atau apa ke kulit. Dari bengkok kali ya, dari PLT Iya, bengkok. betul. Yang di dagu itu kan? Ya, Badak Singa itu yang di di Badak Singa kan? Oke. Itu sehari 13 tangki nyiram. itu sehari 13, semuanya ada 13 unit, berarti 13 unit itu masing-masing satu unitnya itu 5.000. 5.000 dan itu tidak cukup hanya satu tangki. Itu penyiraman itu satu hari bisa nyampe 4 sampai 5 tangki. Jadi satu unit kendaraan itu satu harinya itu bisa nyampe 5 tangki. 5 kali ngisi. 5 rit, ya betul. Itu nyiram mana saja? Ya itu udah dibagi lokasi, ada yang bagian wilayah timur, ada yang di bagian wilayah barat, selatan, dan kebetulan saya pribadi lokasinya di ring 1 itu di Bandung Tengah, itu tepatnya di alun-alun Bandung. Mantap ya. Jadi kalau gitu, kalau misal taruh 13 kali 5 rata-rata 5 rit. Rata-rata 5 rit. Gong, 13 kali 5 seberapa Gong? 700 coba hitung. Kita hitung kebutuhan air berapa sih? Berarti Kota Bandung kan 13 unit kali dikali 5 5.000 ya. 5.000 65.000 65 kubik. ya Itu sehari. sehari. Dan itu hanya untuk nyiram tanaman saja, taman yang ada di Kota Di Bandung. Kota Bandung termasuk. Itu dari awal emang seperti itu. Maksudnya Seperti dari awal Pak Giri masuk dinas di pemakaman. Iya, seperti itu. Jadi memang lokasinya kita juga cukup luas juga, makanya untuk satu hari itu nggak cukup satu tangki untuk pengerjaan di lapangan. 65 kubik ya, banyak juga berarti ya. Itu kayak di alun-alun juga, alun-alun Kota Bandung itu nggak cukup hanya satu tangki. Itu kalau untuk keseluruhan semua itu bisa nyampe 4 rit, itu 4 tangki. Baru bisa kesiram semua, hanya wilayah alun-alun saja, belum ke yang lain. Nah, taman yang paling besar yang membutuhkan banyak air itu taman yang di mana Pak Gir? Nah, untuk taman yang paling besar itu yang pertama kebetulan dari alun Bandung itu cukup luas. Terus yang kedua Taman Lansia, yang ketiga mungkin Taman Maluku, dan yang keempat Taman Kandaga Puspa, itu lumayan cukup luas juga. Oh, itu yang butuh Ya. bisa sampai 4 sampai 5 tangki itu. Betul. Itu sehari. Sehari. Itu sekali nyiram atau gimana? 4 tangki itu. Itu kita kebetulan satu lokasi itu biasanya kalau 4 tangki itu kan
waktu juga kita kan terhitung, kita kan jam kerjanya 8 jam, makanya kita dikalkulasikan dengan waktu jam kerja kita juga. Kalau misalkan memang 4 tangki kita masih waktu masih panjang, kita melanjutkan lagi pengambilan air dan lanjutkan lagi penyiraman. Tapi untuk 8 jam itu bisa nyampe 4 rit lah, maksimalnya 4 rit. Bisa PP bulak-balik dalam sehari. Ini berdasarkan pengalaman nih, Pak Giri kan sudah 4 wali kota. Taman yang paling susah dalam perawatannya itu taman yang mana? Untuk yang paling susah memang tidak ada sih. Pemeliharaan dan perawatan taman itu standar seperti itu. Ada pendangiran, ada penyiangan, pembabatan rumput, penyapuan, dan pemupukan. Dan itu memang dilakukan setiap hari rutin. Jadi tidak ada istilah taman susah untuk dipelihara. Mungkin yang susah dipelihara itu bukan taman, tapi lokasinya yang mungkin sering digunakan aktivitas banyak warga gitu, dan banyak mungkin human error yang ngerusak. Nah itu yang mungkin jadi kendala selama ini. Nah, taman yang paling susah dalam perawatan kan nggak ada tadi tuh ya? Ya. Karena ada tim khusus kan, Ya, kayak menyanyi, mendangir segala macam kan. Taman yang paling susah dijangkau yang mana? Taman yang susah dijangkau itu mungkin kayak taman-taman RT kali ya, taman-taman wilayah itu kan memang lahannya juga kecil, jalannya juga sempit. Kalau untuk penyiraman kayaknya kalau untuk disentuh oleh DPKP 3 atau DPKP pertamanan ya, itu agak susah dijangkau. Apalagi yang taman-taman RW itu masuk gang, nah itu memang kita belum bisa menyentuh ke sana. Tapi kebetulan memang ada tim khusus dari kewilayahan, biasanya ada dari Gober, dari tim RW itu ada. Oh, jadi ada tim khusus. Ya. Walaupun itu program pemerintah sebetulnya kan, Ya, si betul. taman-taman RW itu. Ya betul. Tapi untuk perawatannya diserahkan kepada kewilayahan karena keterbatasan Ya betul. jarak itu ya. Jarak. Menurut Pak Giri, personil yang ada sekarang udah memenuhi nggak, memadai nggak sih untuk mengurus taman yang ada di Kota Bandung? Nah, untuk personil kebetulan yang ada di bidang pertamanan itu kurang lebih sekarang itu ada kisaran 600 orang. 600? Ya, 600 orang. Wow. Jadi kemungkinan cukup lah untuk sekota Bandung kita pelihara. Berdasarkan pengalaman Pak Giri, zaman wali kota siapa sih yang penanganan kotanya paling bagus? Kalau mengenai Taman itu pimpinan wali kota ya, memang kebetulan yang saya rasakan itu zaman wali kota Pak Ridwan Kamil, karena beliau itu bisa menciptakan taman itu sebagai ruang terbuka hijau, dan di situ diterapkan juga beberapa karakteristik kayak semacam taman-taman tematik gitu kan. Oh iya benar. Ada taman tematik itu kan, ada taman superhero, taman fotografi, taman jomblo, bahkan banyak taman-taman yang mempunyai karakteristik sendiri seperti itu. Jadi taman yang paling diperhatikan itu mungkin waktu zaman Bapak Ridwan Kamil seperti itu tamannya. ya. Dan sekarang hanya melanjutkan saja, mungkin Bapak Wali Kota yang sekarang hanya melanjutkan saja. Cuman memang ada beberapa penambahan juga sih, kayak semacam taman-taman JHJ itu kan dulu memang JHJ itu jalur hijau. Iya, jalur hijau jalan. Gitu. Boulevard ya. Iya, kayak belumbak-belumbak pinggir itu kan sekarang udah mulai ada penghijauan tuh. Ya. Udah mulai ada penanaman. Kalau dihitung nih, di Kota Bandung itu ada berapa taman sih? Semuanya kalau dihitung kurang lebih ada kisaran 320 taman dan berapa median itu. Ada median juga, ada median jalan itu. Iya, median jalan kayak median Junjunan, median Laswi. Median yang di tengah-tengah itu ya, di tengah-tengah ya, kayak di Soekarno Hatta gitu. Ya, betul itu. Itu median. Itu disiram juga itu.
itu disiram. Setiap hari. Yang prioritas itu justru median sekarang, median jalan. Karena Memang akses jalan itu yang sering dilalui, yang terlihat itu wajah kota Bandung itu memang median jalan. Kayak median Junjunan itu wajah kota Bandung itu terlihat dari median jalan. ada sebetulnya gini, ada nggak sih visi misi gitu apa atau tugas atau mungkin doktrin bahwa Bandung itu sebagainya kota kembang harus banyak kembang gitu, terus jadi kita harus gitu-gitu apalagi bla 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 gitu, ada nggak sih dari kantor? Memang ada, karena menyangkut ke kota kembang itu ya, Bandung kota kembang. Memang betul kita ini lagi menggalakkan bukan kembang atau ya, penghijauan di kota Bandung, biar Bandung itu. Jadi satu kota Bandung itu ada 13 unit Ya, dan itu kurang. Unitnya kita kurang. Idealnya ada berapa? Ya kurang lebih 20 unit cukup lah, atau sekitar ya 20 unit lah, bisa sekota Bandung bisa basah semua. Bisa basah. Ya karena memang kendalanya kita juga di flyover itu tidak mengenal hujan dan tidak mengenal panas, itu harus setiap hari disiram. Si jalannya Taman flyover itu punya taman di bawahnya, punya ruang terbuka hijau. flyover yang di mana? Flyover Pasopati itu banyak. Oh, Taman Jomblo ya, Taman Ya. Jomblo, Taman Film ya. Ya betul. Itu disiram juga. Itu ada tamannya, ada ruang terbuka hijaunya. Oh, iya. Dan di situ juga ada vertical garden yang mungkin butuh asupan air yang banyak. Sebetulnya ini kan memang nih tugasnya si Pemkot untuk Ya. merawat taman. Betul. Tapi ada nggak sih peran serta masyarakat atau pelibatan masyarakat dalam mengurus taman, minimal menyiram gitu? Harusnya memang ada semacam sosialisasi ya ke tiap-tiap rumah atau mungkin tiap-tiap jongko, karena kita kan ada beberapa titik juga yang kebetulan kayak semacam itu pot. Nah, pot itu yang Jalan Sudirman itu kan di depannya itu depan toko-toko gitu. Nah, harusnya di situ setiap toko itu, setiap mungkin rumah atau apapun bentuknya itu harusnya peduli terhadap taman. Jadi saling membantu. Tapi saat ini belum. Saat ini belum. Masih tetap kita yang ngerawat, kita yang melihara, kita yang nyiram. Bahkan ada beberapa pot juga yang rusak, terbengkalai, dan itu tidak ada lapor atau apapun. Nah, kalau ada kerusakan itu yang ngeganti si DPKP Iya, DPKP 3. Ya, DPKP. Oh. Nah, untuk taman ada ini enggak sih? Ada yang spesifik nggak, misal? Oh, di taman ini temanya misal kaktus misal. Di taman ini temanya pohon-pohon besar, pohon peneduh atau pohon pelindung, misal ki hujan, angsana apa. Atau di taman ini taman-taman kecil, agronema yang kayak gitu. Ada nggak sih sebetulnya atau ngacak? Kalau dulu sempat ada kayak semacam taman Kandaga Puspa. Nah, di situ banyak taman-taman anggrek. Nah, karena mungkin ada beberapa human error ya yang mungkin merusak juga. Jadi akhirnya ya kita fokusnya di penghijauan dan fokusnya mungkin di penataan taman seperti itu. Jadi tidak ada taman ini ada khususnya, tidak. Kalau Pak Giri dan tim itu adalah bagian nyemprot saja, nyiram ya. Ya. Berarti ada yang bagian nanam. Ada yang bagian penanaman, ada yang bagian pemupukan juga ada. Itu beda bidang, beda seksi atau gimana? Masih satu bidang pertamanan. Cuman pengelolaan teknis di lapangannya itu berbeda. Ada yang penjaga taman juga ada. Penjaga taman? Ya, Park Ranger namanya.
Oh iya benar-benar. Suka lihat tuh ada bajunya tuh Park Ranger warna kaki ya. Ya, Warna kaki Park Ranger warna hijau keren tuh. Itu penjaga taman. penjaga taman itu. Tugasnya si Park Ranger itu apa sih? Selain Pak Ranger itu tugasnya selain menjaga taman, mereka juga memelihara, merawat taman, dan mungkin identiknya ya mungkin ya memelihara lah, pemeliharaan taman itu oleh Pak Ranger. Park Ranger itu dari dinas atau masyarakat umum bisa menjadi Park Ranger? Pak Ranger itu dari dinas. Itu setiap tahun kita biasanya adakan pembukaan ya, Rekrutmen. rekrutmen, dan itu tugasnya dan langsung dikasih surat perintah oleh dinas. Oh bukan dari wali kota bukan. Bukan, Itu dari dinas dari langsung dinas, langsung sesuai ini. dengan kebutuhan dinas kita aja. Jadi tadi gini Pak Giri bilang bahwa ya selama pengalaman 4 wali kota itu pas zaman Pak Ridwan Kamil yang paling bagus lah penataan taman segala macamnya. Betul. Dia dengan terkonsep ya berarti. Ya. Nah yang ingin saya tanyakan gini Pak. Suka dukanya nyiram taman itu apa sih? Kan kita cuma lihat taunya ya sering juga saya lihat cuman yang satu drivernya cuman duduk-duduk santai, si keneknya dia nyiram di tangki udah gitu doang, kerjanya nggak ada yang gimana gitu. Memang itu ada suka dan dukanya, bahkan memang semua jenis pekerjaan itu mengandung resiko, termasuk mungkin yang drivernya juga, dan itu memang harus mempunyai skill yang khusus yang luar biasa, karena manuver di perjalanan itu agak-agak sedikit sulit ya, kayak semacam di pulau jalan itu kan banyak nikung kayak gitu. Nah itu harus, si driver itu harus punya keahlian khusus di bidang itu. Begitupun juga dengan tim penyiramnya juga itu harus punya keahlian khusus juga sama, karena kalau tidak ada keahlian itu biasanya kalau di median jalan itu kan, apalagi dekat perempatan itu banyak kendaraan yang di stopan itu, kalau yang tidak punya keahlian khusus itu sering terjadi si airnya itu nyepret ke pengguna jalan. Nah, makanya kita harus benar-benar punya keahlian khusus, dan begitupun juga dengan suka dan dukanya. Nah, suka dan dukanya itu memang 50-50 ya, antara suka dan duka. Nah, sukanya itu memang kita Jadi suka dukanya emang kayak gitu ya, repot juga, repot dalam artian di satu sisi taman itu untuk memperindah kota, tapi di sisi lain taman juga ya menjadi apa ya, menjadi apa ya, menjadi apa, bukan menjadi tapi lebih ke taman itu menjadi tempat peristirahatan itu. tunawisma yang akhirnya bukan mempercantik malah memperjelek kali ya. Iya. Itu selain yang di Pasupati taman mana lagi? Kayak Taman Pramuka itu juga sering suka ada di situ tempat perkumpulan semacam apa itu, pengemis gitu ya. Oh iya yang ini ya, yang tukang rongsoknya yang bawa ya. yang apa, yang air mineral gelas itu kan, gelas Ya. mineral gitu kayak gitu ya. Ya betul itu. Itu nggak ada tindakan dari pemerintah untuk mereka? Itu suka ada, karena kan biasanya kejar-kejaran sama tim Satpol PP. Cuma kan kalau saya kan bekerjanya ada yang tim malam, nah itu yang jadi masalahnya. Kalau pagi sih, kalau pagi sampai siang itu biasanya clear aman. Cuman ketika ada tugas malam, karena memang lokasinya kalau siang atau pagi itu macet, jadi kita beralih ke malam hari atau di subuh hari, di pagi hari jam 2 atau jam 3 pagi. Oh, ada yang nyiram? Ada. Setiap hari? Setiap hari. Oh, baru tahu saya nih. Jadi ternyata gini, saya dulu kan sering belajar, sering dikasih tahu lah bahwa menyiram tanaman itu paling bagus kalau nggak pagi, sore. Ya.
Jangan siang karena ketika cuaca panas disiram itu bakal mati. Itu betul gak sih? Tanamannya itu kalau disiram tengah hari bolong itu bakal mati. Sebenarnya itu bukan mati. Mati itu ketika kita menyiramnya itu kurang basah, baru kita pasti. Jangankan di pagi hari, jangankan di siang hari, di pagi hari pun juga ketika posisi tanaman itu sedang berfotosintesis, terus kita melakukan penyiraman dengan kurang basah itu pasti mati. Jadi yang tepatnya itu nyiramnya itu sampai basah, sampai masuk ke akar. Nah itu yang tepat. Jadi tidak ada istilah siang hari bakal mati, tidak. Kalau misalkan melakukan penyiramannya itu dengan baik dan benar dilakukan. Itu yang di malam hari, pagi ini pernah nyiram di malam hari? Pernah, bahkan sering. Itu jam 2 Iya. jam 3. Iya. Itu dari dulu kayak gitu udah ada sistem kerjaan seperti itu yang nyiram malam-malam itu. Itu memang dulu pernah ada dilakukan, itu harus 2 kali. Instruksi dari pimpinan itu harus 2 kali, pagi dan sore. Nah itu memang kenapa pagi dan sore, karena kita lihat jangkauan posisi lokasinya. Kayak semacam jalur median Ibrahim Aji itu kalau pagi itu nggak bisa dilakukan karena macet. Di siang hari pun juga karena memang kurang pas ya. Makanya kita lakukan di malam hari. Begitupun kalau sore juga kan itu nggak bisa dikerjakan karena mengganggu aktivitas jalan juga, pengguna jalan. Nah kalau di malam hari atau di pagi hari sekitar jam 2 itu jalan juga aman, kerja juga kita bisa nyantai. Bahkan mungkin dari ritasinya juga bisa sampai 4 bahkan 5 ritasi karena kan jalannya nggak macet. Oh, saya baru tahu ternyata ada juga ya yang nyiram malam-malam gitu. Itu maksudnya hitungannya lembur atau enggak? Kita nggak diterapkan ada sistem lembur, kita kerja 8 jam. Selebihnya itu mah ya bukan lembur hitungannya, cuman ya kita kerja aja, selesaiin aja pekerjaan kita karena tugas kita ya harus dikerjakan. Sehari 8 jam. Berarti misal nih pagi hari nyiram tanaman jam 1 malam. Ya betul. Sampai jam 5. Berarti kan ada 4 jam. Ya. Nah, yang 4 jamnya lagi tuh siangnya, misal siang berarti kalau 4 jam dari jam 4 sampai jam 8 pagi sampai jam 12 udah itu pulang. Enggak apa-apa. Atau gimana? Ya kalau kita pekerjaan di lapangan itu memang enggak mencakup ke 8 jam, bahkan kita bisa lebih juga. Karena kan kita ada hitungan waktu di jalan juga, itu kan ada proses waktu tuh, entah itu macet, entah itu dalam pengisian air, itu kan belum terhitung. Yang kami hitung itu kan lokasinya, kayak semacam jalur itu yang median Laswi sampai Jamika. Nah itu kan nggak mungkin beres 5 rit atau berapa rit, itu harus banyak itu. Jadi waktu mah kita nggak melihat waktu, yang penting pekerjaan kita selesai aja dulu. Oh iya. Menurut Pak Giri, taman yang paling indah di Kota Bandung taman apa sih? Kalau menurut saya, karena saya lokasi di alun-alun Bandung, ring 1, alun-alun Bandung yang paling indah dan juara. Taman yang paling jelek. Kalau ada taman yang paling bagus berarti ada dong yang tidak bagusnya. Ya nggak dibilang paling jelek lah, yang apa ya bahasanya, pokoknya nggak deh gitu kan, ini nggak representasi Bandung. Ada nggak sih taman yang atau nggak bahkan nggak terawat misal? Taman apa sih? Kalau selama ini kayaknya saya belum lihat sih taman yang posisinya belum terawat gitu. Karena memang udah hampir setiap taman itu ada tim yang pemeliharaan tamannya. Oh, seperti dari 4 wali kota, zaman siapa yang paling enak kerja ngurus taman kota ya maksudnya? Kalau lebih enjoy pekerjaan sih zaman dulu lah, zaman pada Darosada itu lebih enjoy dalam pekerjaan, karena dulu itu taman hanya
taman biasa gitu, tidak ada wahnya. Nah, ketika beralih ke zaman Ridwan Kamil, nah itu signifikan perubahannya. Taman itu harus mempunyai karakteristik dan sistem kerja punnya juga itu sangat luar biasa. Banyak pekerjaan di situ yang menyita waktu banyak gitu. Karena targetnya itu Bandung juara. Jadi seolah dipaksa ya. Ya betul. Kalau zaman sekarang zaman Mang Yana atau zaman Mang Oded, taman itu seperti apa sih? Nah kalau untuk yang sekarang itu karena mungkin Baru. melanjutkan dari Bapak Ridwan Kamil ya, kita juga pun udah ahli karena dulu zaman beliau, zaman Pak Ridwan Kamil kita udah terbiasa kerja dengan istilahnya dengan penuh semangat lah, semua kita kerjakan gitu. Jadi tidak hanya taman saja, jadi semua begitu dari area, pokoknya searea taman itu harus kita kerjakan. Itu memang filosofi dari Pak Ridwan Kamil dan sekarang udah terbiasa, jadi ya enjoy saja lah. Menurut Pak Giri, yang paling nyaman kerja itu di zaman Pak Dada kan? Ya. Emang yang bikin enak kerjanya apa sih di zaman Pak Dada ketika itu? Ngurus taman ya? Kalau zaman Pak Dada memang kebetulan saya juga baru masuk di bidang taman, baru apa ya itu junior lah istilahnya. Dan zaman beliau pun juga saya itu posisinya memang sukuan ya, sukuan, jadi belum ada anggaran APBD lah yang masuk, belum ada gaji seperti itu, makanya tugas kerjanya pun juga kita landai gitu, karena mungkin pimpinan juga melihat tahu bahwa karyawan kita ini belum masuk anggaran seperti itu. Yang paling berat itu zaman wali kota siapa? Nah, mulai kita aktif di lapangan itu mulai tahun 2014 itu oleh pimpinannya oleh Bapak Ridwan Kamil. Di situ mulai aktivitas pekerjaan kita itu udah mulai digencar. Tapi alhamdulillah sesuai dengan mungkin arahannya beliau, sesuai dengan tupoksi pekerjaannya juga, kita dapat upah juga yang cukup lah istilahnya untuk menghidupi. Menurut Pak Giri, apa sih yang harus ditingkatkan? Ini mau otokritik aja ya. Apa yang harus ditingkatkan dalam pada taman-taman yang ada di Kota Bandung saat ini? Dan apa yang harus dikurangin? Misal gini, wah di taman tuh harusnya nggak perlu ada kayak gini nih gitu. Buat orang taman ya, buat orang taman. Jadi taman tuh harusnya ada ini dan nggak usah ada ini gitu. Apa sih? Kalau untuk hal seperti itu mah mungkin untuk saat ini belum nyampe ke sana sih. Cuman yang luar biasanya taman itu udah difasilitasi dengan toilet, terus bahkan ada tempat baca buku juga udah ada. Nah itu yang mungkin sangat luar biasa lah. Tempat istirahatnya juga mungkin ada kayak semacam kursi gitu, tempat sampah itu memang udah lumrahnya seperti itu. Itu sejak zaman wali kotanya siapa? Dari dulu juga ada, cuman mungkin Kurang maksimal. Kalau dulu kurang maksimal dan sekarang memang udah dimaksimal. Jadi sejak zamannya siapa tuh yang ternyata ada wali kota, ternyata oh dia punya kepedulian nih kepada taman gitu. Kepada taman, termasuk orang-orang yang ngurus taman ya. Pada zaman tetap si Ridwan Kamil. Jadi ketika zaman Kang Emil banyak taman-taman baru Ya, yang tematik,
dan itu bikin semangat juga kepada teman-teman Di lapangan juga bersemangat. karena bagus gitu ya. Iya. Nah, ini mah 2 pertanyaan terakhir. Apa harapan, kesan atau pesan lah ya? Apa harapan, pesan, kritik, saran atau apapun untuk Pemkot, terutama di bab pertamanan, bab taman gitu. Kalau untuk pesan kritik mah nggak ada ya, cuman mungkin pesannya perhatikanlah kami yang di lapangan seperti itu. Oke, perhatikan teman-teman yang di lapangan. Karena udah nggak usah dijawab itu berarti. Nah, pertanyaan terakhir. Di 2024 apa harapannya untuk bangsa ini? Kalau tadi kan hanya Kota Bandung aja. Nah, ini di 2024 nih 2 tahun lagi. Apa sih harapannya? Ya harapannya bangsa Indonesia harus lebih maju. Terus istilahnya tidak dipersulit lah dalam segala hal, dipermudah dalam birokrasinya. Jadi sampai saat ini birokrasi emang masih berbelit-belit ya? Ya dirasa seperti itu. Wah, luar biasa. Oke, terima kasih Pak Giri. Nanti kita ngobrol lagi dengan bahas yang lain, tapi jujur ini ada beberapa informasi yang sama sekali baru buat saya. Salah satunya itu adalah yang ternyata nyiram tanam itu ada yang malam dan jamnya pun nggak tanggung-tanggung, jam 2 atau jam 3 pagi. Luar biasa. Dan mungkin ketika orang-orang warga, mayoritas warga Bandung sedang tertidur lelap, sedang pulas-pulasnya tidur, ini beberapa teman-teman di dinas pertamanan, rekan-rekannya Pak Giri ini sedang kerja, mereka nyiram taman untuk keindahan Kota Bandung. Luar biasa, sebuah dedikasi pekerjaan yang sangat hebat, dan semoga apa yang dikerjakan itu mendapat imbalan yang setimpal gitu. Mungkin segitu dulu obrolan kita tentang pertamanan dengan orang dinas pertamanan. Jadi ya anggap saja ini informasi soheh lah gitu kan, bicara taman dengan orang pertamanan dan banyak informasi baru. Mudah-mudahan bukan saya saja yang dapat informasi, tapi juga teman-teman yang lain. Akhir kata, terima kasih. Sampai ketemu lagi di tayangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun pagi ya. Waalaikumsalam.